Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan tema strategi promosi jasa. Ya, di pertemuan ini ada 8 pokok bahasan yang akan kita pelajari yang terdiri dari promosi jasa, strategi promosi jasa, promotion mix jasa, komunikasi jasa, promosi dengan website, bauran komunikasi jasa, perkembangan 3P, harapan komunikasi jasa, dan yang terakhir ada marketing mix 7P. Kita masuk ke bahasan yang pertama ya, bahwa dalam layanan kesehatan ya, itu meskipun berupa jasa tapi tetap membutuhkan upaya-upaya promosi atau upaya-upaya untuk dapat memasarkan produk jasanya agar dapat menarik minat pelanggan atau konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, itu kita dapat meningkatkan aktivitas online. Nah, aktivitas online yang dimaksud di sini adalah dengan misalkan mengupdate informasi-informasi di akun media sosial yang dimiliki oleh layanan kesehatan itu. Bisa di websitenya, melalui websitenya, atau melalui Instagramnya, atau melalui jika memungkinkan misalkan ada informasi di YouTube atau mungkin di akun media sosial yang lain. Jadi dengan kita mengaktifkan aktivitas atau meningkatkan aktivitas di media sosial, maka bisa melakukan upaya-upaya promosi ya, memberikan informasi terkait hal-hal apa saja yang ada di layanan kesehatan ya, yang bisa diakses oleh para pengguna atau para konsumen. Kemudian yang kedua adalah mengkaji ulang dan memperbaharui profil pelanggan utama dan prioritas perusahaan. Jadi biasanya di setiap layanan kesehatan itu ada pelanggan yang mereka tuh sudah menjadi pelanggan utama, pelanggan yang tetap gitu ya, yang mereka juga mendapatkan prioritas tertentu gitu ya. Jadi dalam mendapatkan pelayanan mereka harus diperbaharui lagi profilnya agar kita bisa lebih mengoptimalkan pelayanan sehingga mereka merasa puas ya, dan bisa turut memasarkan atau turut membagikan rasa kepuasan mereka terhadap pelayanan yang sudah mereka terima ke orang lain, seperti itu. Kemudian mencatat sejarah perjalanan interaksi antara pelanggan utama dan prioritas dengan perusahaan bisnis. Jadi kita juga harus mencatat gimana sejarah dari interaksi antara pelanggan utama dan prioritas dengan perusahaan bisnis. Kemudian menetapkan goal atau tujuan baik secara kuantitatif ya, berupa angka-angka, misalkan capaian pelanggannya itu kira-kira dalam sehari berapa gitu ya, berapa orang, kemudian yang mengunjungi klinik itu ada berapa, yang berobat ada berapa, seperti itu, berupa angka gitu. Tapi yang tidak kalah penting dari capaian secara kuantitatif juga capaian bersifat kualitatif. Jadi konsumen itu bisa benar-benar merasa puas gitu ya dengan layanan yang sudah diberikan. Kemudian mengupdate semua promotional materials. Jadi kita juga harus mengupdate lagi upaya-upaya promosinya. Jadi entah itu promosi melalui media sosial atau promosi melalui selebaran, brosur, atau melalui dari orang ke orang gitu ya. Jadi itu harus diupdate lagi upaya-upaya promosinya. Nah, yang berikutnya ada strategi promosi jasa. Jadi ada beberapa strategi dalam mempromosikan jasa. Yang pertama, kita bisa melakukan pelayanan secara prima. Jadi pemberian pelayanan secara prima itu juga merupakan upaya promosi, tujuannya agar ketika pelanggan itu atau konsumen itu merasa puas ya dengan pelayanan yang sudah diberikan, maka konsumen bisa turut memasarkan gitu ya, turut membagikan
ceritanya atau pengalamannya eh, menikmati jasa layanan di sebuah layanan kesehatan misalkan ya, mereka bisa membagikan ke orang lain, ke tetangga atau ke teman, ke keluarganya yang lain agar bisa menikmati pelayanan yang serupa. Kemudian dapat dipercaya. Jadi kita juga harus membuktikan bahwa layanan kesehatan ini benar-benar dapat dipercaya gitu ya, agar para konsumen itu memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap layanan kesehatan, bahwa di layanan kesehatan ini misalkan dokter-dokternya itu kredibel gitu ya, mereka kalau mengobati itu bisa sembuh gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan berkunjung ke rumah sakit ini atau ke klinik ini tuh mereka benar-benar bisa memanfaatkan khasiatnya, bisa mendapatkan khasiatnya gitu, atau bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Kemudian memanfaatkan jejaring sosial. Jadi ketika kita memiliki sebuah bisnis atau usaha gitu ya, pasti kita juga membutuhkan jejaring sosial ya. Kita harus bermitra gitu ya dengan orang lain, harus punya banyak rekanan ya, agar ketika kita punya usaha, rekan-rekan kita, para mitra kita bisa turut membantu memasarkannya gitu. Kemudian bergabung dengan komunitas. Nah, ini juga penting ya, kayak misal kita bergabung dengan komunitas ahli perawat gitu, atau ahli bidan gitu, atau ahli kesehatan masyarakat. Nah, itu bisa juga turut membagikan informasi dari layanan kita kepada orang-orang bagian dari komunitasnya gitu. Kemudian melakukan kegiatan yang bersinergi dengan usaha jasa secara tulus. Jadi ini misalkan melakukan upaya-upaya pengabdian gitu ya. Kalau misalkan di klinik itu menyediakan layanan kesehatan pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan misalkan pemeriksaan tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa melakukan upaya pengabdian di masyarakat. Tujuannya juga kita bisa melakukan promosi. Jadi mengenalkan bahwa ada pembukaan klinik ini yang menyediakan layanan ini sambil kita melakukan upaya-upaya pengabdian gitu ya, atau kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu. Nah, ini ada promotion mix jasa atau promosi bauran jasa yang terdiri dari 6P. Apa saja? Yang pertama ada periklanan atau advertising. Nah, periklanan itu merupakan suatu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian, dan ada beberapa tujuan gitu. Yang pertama, kalau periklanan itu kan berarti kita target atau sasarannya itu kan untuk banyak orang ya, tidak hanya dari orang ke orang, tapi sasarannya adalah untuk orang banyak. Nah, tujuan dari periklanan ini yang pertama itu bisa memberikan informasi kepada orang lain tentang misalkan layanan kesehatan ini menyediakan layanan apa saja, kemudian fasilitasnya itu apa, buka jam berapa, seperti itu. Kemudian iklan membujuk, jadi persuasif ya, membujuk orang-orang untuk ayo berkunjung ke layanan ini karena ada berbagai macam misalkan kemudahan atau kelebihan, misalkan ini dokternya terpercaya, misalkan harganya lebih terjangkau, dapat bonus apa gitu ya. Jadi membujuk orang untuk dapat berkunjung gitu ya. Kemudian pengingat atau reminder ya, misalkan kalau ada upaya misalkan peringatan apa, kita juga bisa itu turut serta dalam mempromosikan. Kemudian iklan pemantapan atau reinforcement advertising. Kemudian yang berikutnya ada penjualan tatap muka atau personal selling. Nah, kalau periklanan itu non personal, kalau personal selling atau penjualan tatap muka itu dilakukan secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Jadi ada interaksi ya antara dua orang, antara penjual dan pembeli. Kayak misalkan ada pegawai yang dia itu
merayu lah, membujuk orang untuk ayo berkunjung ke klinik kita karena menyediakan layanan ini misal seperti itu. Jadi ada interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen. Kemudian jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan oleh mesin, ya kan. Kalau jasa itu disediakan oleh orang, ya. Kemudian orang merupakan bagian dari produk jasa. Ya, berikutnya ada promosi penjualan atau sales promotions, yaitu semua kegiatan yang dimaksud untuk meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen. Ya, jadi terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada customer. Customer ini berupa bisa free offers atau pelayanan yang gratis gitu ya. Kemudian ada sampel, demonstrasi, kemudian ada kupon yang dibagikan, kemudian ada cash refund atau uangnya bisa kembali gitu ya. Kemudian ada prize hadiah, kemudian ada berbagai macam lomba yang diselenggarakan oleh penyedia layanan ya. Kemudian ada juga warranties atau garansi gitu ya. Nah, ini juga merupakan upaya-upaya promosi. Kemudian ada intermediaries atau penyalur berupa free goods, discount, advertising allowances, cooperative advertising, distribution contact, dan awards atau penghargaan. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai upaya promosi. Kemudian ada sales force berupa bonus, penghargaan, kontes, dan hadiah buat tenaga atau penjual yang mereka itu benar-benar kinerjanya bagus gitu, bisa diberikan hadiah. Kemudian berikutnya ada pemasaran secara langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditunjukkan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya ini ya. Jadi secara langsung perorangan. Kemudian ada word of mouth. Pelanggan yang puas atau tidak puas akan berbicara kepada temannya tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut. Sehingga word of mouth ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Jadi ini dari mulut ke mulut ya. Jadi pelanggan bisa menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan pelayanan, tentang kepuasan yang dia terima atau ketidakpuasan. Ini juga merupakan upaya promosi juga gitu yang cukup efektif. Kemudian ada publisitas atau public relation, yaitu upaya bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya. Ya, jadi kalau ini juga sifatnya non-personal, jadi sasarannya untuk orang banyak. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam membuat publisitas. Yang pertama, membangun image atau citra, kemudian mendukung aktivitas komunikasi lainnya, mengatasi persoalan dan isu yang ada, memperkuat positioning perusahaan, mempengaruhi publik yang spesifik, mengadakan launching untuk produk jasa baru. Kemudian public relation itu antara lain bisa seperti publikasi, events, hubungan dengan investor, exhibitions atau pameran ya. Nah, berikutnya, agar upaya promosi yang sudah dilakukan itu efektif ya, bisa benar-benar membuahkan hasil ya, bahwa orang-orang itu bisa mau berkunjung gitu ya, atau menikmati layanan jasa yang kita tawarkan, maka kita perlu melakukan beberapa upaya. Yang pertama, harus mengidentifikasi target audience. Jadi sebelum melakukan upaya promosi, kita harus tahu dulu targetnya tuh siapa gitu ya. Targetnya itu umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian dia dari kalangan sosial kelas menengah atau kelas atas atau kelas bawah ya. Itu harus diidentifikasi karena mereka memiliki cara yang berbeda-beda gitu ya. Karena caranya pasti berbeda-beda ketika kita akan menyasar sebuah target gitu. Kemudian
Berikutnya, menentukan tujuan komunikasi. Jadi ketika kita sudah menetapkan targetnya itu siapa, kita tetapkan tujuannya kita melakukan upaya promosi itu apa sih gitu ya. Kemudian merancang pesan. Nah, pesan yang akan disampaikan tuh apa? Kemudian menyeleksi saluran komunikasi. Jadi kita akan membuat saluran seperti apa gitu. Apakah melalui media sosial atau secara langsung gitu ya. Kemudian menetapkan jumlah anggaran promosi. Ini juga penting ya. Apakah kalau anggarannya banyak kita akan mempromosikan di radio atau di TV gitu ya. Kalau terbatas berarti mungkin bisa memanfaatkan media sosial milik perusahaan gitu ya. Kemudian mengukur hasil-hasil promosi. Menentukan bauran promosi. Jadi setelah menetapkan jumlah anggaran, kita bisa menentukan bauran promosi yang akan dilakukan. Kemudian mengukur hasil-hasil promosi. Jadi setelah sudah dilakukan upaya promosi, kita melakukan pengukuran atau evaluasi dari upaya-upaya tersebut. Hasilnya seperti apa, berapa orang yang tertarik gitu ya, berapa orang yang akhirnya berkunjung. Kemudian mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi. Seperti itu. Oke, berikut ini ada faktor-faktor dari strategi pemasaran. Ada faktor mikro dan makro. Kalau faktor mikro yang jangkauannya itu lebih kecil, yaitu terdiri dari perantara, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Sedangkan makro itu jangkauannya lebih luas, yang terdiri dari demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi fisik, dan sosial budaya. Nah, berikutnya ada komunikasi jasa. Ini sudah pernah dipelajari ya pada perkuliahan komunikasi kesehatan ya, bahwa prinsipnya komunikasi itu adalah seni dalam menyampaikan informasi. Informasinya berupa apa? Pesan, ide, gagasan, sikap yang disampaikan oleh siapa? Yaitu oleh komunikator. Dalam hal ini komunikatornya adalah seseorang yang memiliki layanan gitu ya, atau produsen gitu ya, komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator ya. Jadi agar pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator atau produsen ini bisa tersampaikan gitu ya kepada pelanggan atau komunikan, sehingga penyampaian informasi tersebut dapat berdaya guna bagi komunikator maupun komunikan. Nah, ini prosesnya. Jadi ada pesan ya yang dikirim dari komunikator ya, disampaikan ke komunikan. Dalam hal ini misalkan ini produsen, disampaikan ke pelanggan pesan-pesannya agar mereka mau gitu ya, mau untuk berkunjung atau menikmati layanan. Kemudian dari pelanggan ini, calon pelanggan ini, mereka akan memberikan feedback gitu ya. Feedbacknya bisa berupa penolakan atau penerimaan informasi itu gitu ya, mereka mau berkunjung atau tidak, seperti itu. Itu adalah proses komunikasi. Nah, berikutnya ada strategi komunikasi jasa. Strategi komunikasi pemasaran jasa atau disebut juga dengan bauran komunikasi jasa itu lebih kompleks dibandingkan dengan bauran promosi produk manufaktur, di mana ciri khas yang menjadi perhatian dan fokus strategi komunikasi jasa adalah kemampuan perusahaan untuk menyampaikan benefit atau keuntungan jasa secara utuh melalui instruksi manual dan corporate design. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan atau dalam hal ini penyedia layanan kesehatan untuk menyampaikan manfaat apa saja sih yang bisa didapatkan para pengunjung atau para pelanggan atau para konsumen ketika mereka mau menikmati layanannya gitu ya, berupa instruction manual dan corporate design. Kemudian perancangan instruction manual maupun corporate design yang andal memungkinkan proses komunikasi jasa dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan efek negatif dan karakteristik jasa itu sendiri. Jadi agar bisa meminimalkan efek negatif, maka
perlu merancang instruksi manual dan corporate yang baik ya. Dalam implementasinya, pilihan terhadap bauran komunikasi jasa yang dipakai akan tergantung pada klasifikasi jasa dan tujuan komunikasi jasa, dengan tidak melepaskan unsur edukasi dalam komunikasi, agar lebih mudah dalam mempertemukan ekspektasi konsumen dengan benefit maupun value yang ditawarkan oleh perusahaan jasa. Nah, berikutnya ada promosi melalui website ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan website pada suatu institusi itu sangat penting sekali ya, karena website itu bisa menjadi wadah atau sarana untuk membagikan informasi maupun untuk bisa mempersuasi orang ya. Melalui cara-cara promosi yang akan segera sebutkan ini, perusahaan akan mempromosikan website sekaligus mempromosikan usaha jasa, di mana di website tersebut akan berisi produk ya. Produknya itu apa, misalkan di sini layanannya itu apa saja, misalkan ya harganya berapa, kemudian alamatnya, kemudian testimoni dan lain sebagainya. Jadi website itu sebenarnya merupakan sarana yang sangat-sangat lengkap sekali ya untuk menjadi upaya promosi. Nah, alasan promosi website jasa layanan yang perlu dilakukan. Yang pertama, bahwa kenapa sih orang tuh perlu melakukan upaya promosi melalui website? Yang pertama itu, tidak semua calon konsumen itu memiliki waktu untuk mencari website perusahaan. Jadi ketika website perusahaan diingat pertama kali, maka konsumen akan mencari cara untuk dapat mengakses website. Jika beruntung, terjadilah transaksi. Kemudian yang kedua, tidak semua orang biasa menggunakan internet sekalipun mengerti cara memanfaatkan search engine untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika beruntung, website perusahaanlah yang akan diakses dan terjadilah transaksi. Jika website perusahaan sudah ada di benak konsumen, maka mereka tidak perlu mencari apa yang mereka butuhkan melalui search engine. Jadi kayak misal kita langsung mengetik melalui alamat websitenya aja gitu. Misal contoh administrasi kesehatan IVET gitu ya, kita nggak perlu nyari di Google, tapi kalau sudah hafal dengan alamat websitenya apa, ya langsung misalkan adminkes.ivet.ac.id kayak gitu. Nggak perlu mengetik di Google Adminkes Universitas IVET ya. Kemudian semakin banyak orang yang mengenal website perusahaan melalui berbagai macam cara promosi, maka akan semakin banyak calon-calon konsumen yang akan menjadi konsumen serius. Di mana ada kesempatan bertemu dengan kesiapan, disitulah keberuntungan berada. Ungkapan ini cocok bagi perusahaan jasa yang mempromosikan website melalui berbagai macam cara. Jadi kalau websitenya itu selalu terupdate dengan baik ya, kebetulan jika ada konsumen atau calon konsumen yang sedang membuka website kemudian mereka jadi tertarik, maka bisa terjadi suatu transaksi melalui website itu gitu. Kemudian cara untuk mempromosikan website bisnis jasa, jadi agar website yang tersedia itu bisa dengan optimal gitu ya berfungsi, apa sih yang bisa dilakukan? Misalnya dengan membuat blog gitu ya, blog di website ya, kemudian website social networking, kemudian jaringan, kemudian membuat kontes ya. Kontes itu berarti misalkan acara-acara perlombaan gitu ya di website itu. Kemudian directory, jadi semacam directory itu kayak kamus ya. Misalkan di website ada kata yang dijadikan kamus, ketika diklik kata itu maka itu akan ngelink ke berbagai macam situs gitu ya. Misalkan yang dijadikan directory adalah kata COVID-19 misalkan, maka ketika mengeklik kata COVID-19 maka ada banyak informasi tentang COVID-19 yang akan muncul gitu ya melalui website itu. Kemudian klasifikasi kategori, misalkan ada layanan apa saja, jadwalnya, jadi dikategorikan masing-masing gitu ya, agar lebih mempermudah para pembaca untuk mencari informasi. Kemudian ada forum itu biasanya untuk
tanya jawab gitu ya. Kemudian banner dan iklan teks, website portofolio, kemudian ada website tutorial. Misalkan ada tutorial apa yang bisa di-update ya. Kemudian mengikuti tren, email marketing, video, ebook, iklan cetak, komunikasi langsung. Kemudian berikutnya ada bauran komunikasi jasa. Nah, bauran komunikasi jasa ini memiliki elemen yang lebih kompleks dibandingkan dengan bauran komunikasi produk. Karena pada komunikasi jasa itu tidak hanya terdiri dari personal selling, sales promotion, advertising, dan publisitas, tapi juga ada instructional material dan corporate design. Tadi ya, sahabat yang sudah dijelaskan. Diperlukan sebagai elemen penting dalam bauran komunikasi jasa, mengingat sifat dan karakteristik jasa yang membutuhkan bentuk komunikasi yang dapat menonjolkan keberwujudan jasa yang tangibilizing gitu ya. Dalam pengimplementasian bauran komunikasi jasa atau service communication mix, pemasar tetap membutuhkan pemahaman tentang pasar sasaran yang dituju. Hal ini dilakukan pada perusahaan produk manufaktur. Nah, berikutnya ada 3P ya, perkembangan 3P. 3P itu terdiri dari people, process, and physical evidence. People itu berarti ya orang-orang yang memiliki peranan dalam perusahaan jasa. Ya, yang terlibat langsung dengan pelanggan, misalkan para pegawai gitu ya, SDM yang ada di sana itu termasuk adalah orang gitu, yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Kemudian proses itu kegiatan menggerakkan aktivitas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya, bentuknya seperti proses melibatkan prosedur, jadwal, mekanisme tugas, aktivitas dan rutinitas, ada pelayanan dan berbagai macam hal, itu merupakan proses. Kemudian ada penampilan fisik. Penampilan fisik ini sangat berpengaruh juga. Contohnya bagaimana penampilan fisik dari perusahaan, apakah bersih, besar, ruangannya sejuk atau tidak gitu. Oke, berikutnya ada harapan konsumen jasa. Ya, harapan yang sering dinyatakan sebagai titik acuan atau point of reference, perbandingan antara apa yang dirasakan dengan yang diharapkan. Jika harapan tidak sesuai, maka konsumen akan kecewa dan kemungkinan pindah ke produk jasa pesaing. Jadi kita sebagai penyedia layanan ya harus memenuhi harapannya konsumen agar mereka tidak merasa kecewa dan tidak berpindah ke jasa pesaing. Maka harus memberikan pelayanan yang prima terhadap para konsumen gitu ya. Kemudian ini ada marketing mix 7P. Kalau tadi itu 3P yang terdiri dari people, kemudian proses, physical evidence. Kalau ini 7P, lebih lengkap lagi. Yang pertama ada produk jasa. Nah, produk jasa ini yang ditawarkan adalah ya produk inti dari jasanya itu tuh apa, dan produk pendukungnya tuh apa. Kayak misalkan dia pengen produk jasanya adalah ya memberikan layanan tentang satu penyakit tertentu gitu ya, mengobati. Tapi tidak hanya itu mungkin produk jasa intinya. Produk jasa pendukungnya dia bisa misalkan mendapatkan obat gitu ya, dia bisa konsultasi dengan dokter, dia bisa mendapatkan minum misalkan ya, itu merupakan produk jasa pendukung. Kemudian tarif harga atau price ya, ini juga merupakan hal yang penting juga dalam pertimbangan pemasaran ya. Dan harga ini meliputi 3 komponen, yaitu ada biaya, nilai, dan kompetisi. Kemudian untuk yang berikutnya ada promosi jasa. Promosi jasa ini tujuannya untuk memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen atau pengguna jasa. Tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa promosi ini tujuannya adalah untuk menginformasikan, mengingatkan, meyakinkan gitu ya. Kemudian ada pelayanan jasa atau place, tempatnya ya. Tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor seperti aksesnya, bisa dilalui transportasi umum atau tidak gitu ya. Kemudian ada orang
proses dan physical evidence, yang penjelasannya hampir sama dengan yang tadi, bahwa orang itu adalah segala SDM yang ada di perusahaan itu. Kemudian proses itu adalah berbagai macam kegiatan ya untuk kegiatan untuk menghasilkan suatu jasa gitu ya. Kemudian ada physical evidence berupa sarana fisik, merupakan hal atau yang secara turut-menurut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Baik, cukup sekian untuk penjelasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.